Kita lanjut pengajian kitab Ihya Ulumuddin juz 2. Pada minggu lalu sudah membahas tentang pentingnya mencari jalan yang membuat kita itu mendapatkan pertolongan di dalam memahami agama Allah. Sebab menurut Imam Ghazali, puncak dari buah agama yaitu tahsil ma'rifah. Jadi puncak beragama itu memperoleh ma'rifah, mengenal Allah. Maka jangan sampai kita terhenti sebatas menjadi orang awam. Orang awam itu ilmunya yang gak nambah-nambah, suruh ngaji males. Itu. Untuk ma'rifah ini siapapun bisa, selama dia mau belajar yang sungguh-sungguh. Selain itu, yaitu supaya kita muncul rasa kecintaan di dalam zikir, di dalam ibadah. Itu juga perlu mempraktekkan bidzikrillah. Bagaimana orang bisa mencintai Allah kalau tidak diawali dengan latihan zikir? Jadi latihan zikir atau zikir yang kita lakukan bagi tahap pemula itu sebagai latihan. Tapi karena keistiqomahan kita latihan terus-menerus, akhirnya keluarlah cahaya-cahaya ilahiyah, keluarlah asrar ilahiyah, kemudian muncul rasa kesengsem di dalam ibadah. Rasanya kalau nggak zikir kok nggak enak gitu. Apabila ini kita lakukan secara terus-menerus, maka jalan menuju ma'rifah itu akan mudah didapat. Sebab menurut Imam Ghazali, ma'rifah itu dapat diperoleh melalui dua cara, yaitu yang pertama dawamul fikri. Dawamul fikri itu langgeng dalam melakukan perenungan, melihat sekeliling kita renungi, kita hayati, akhirnya menemukan makna-makna yang tersimpan. Ini dawamul fikri. Menurut Imam Ghazali, orang yang tidak terbiasa dengan dawamul fikri wa dzikri, jadi dzikir fikir, itu tidak akan bisa memperoleh kema'rifatan. Itu. Maka jangan sampai kita punya tujuan pengen mengenal Allah, tapi dua syarat ini tidak terpenuhi, yaitu dawamul dzikri, zikir yang istiqomah, kemudian dawamul fikri, merenung ini juga bagian daripada zikir, tapi menggunakan fikir. Ini juga harus diistiqomahkan. Maka apabila dua hal ini bisa diamalkan, dilaksanakan, itu akan memperoleh yaitu yang disebut dengan ma'rifah, mengenal Allah, mengenal siapa yang kita sembah. Itu pengajian minggu yang lalu. Pengajian malam ini kita lanjutkan. Wa amma siyahatu fil ardi ala dawam faminal musawwasati lil qalbi ila fi haqqil aqwiya. Jadi bab yang kita bahas ini masih membahas tentang etika safar, etika bepergian. Kalau bahasa umum etika plesiran. Ini menarik, Imam Ghazali memberikan panduan bagi para salik ketika sedang bepergian, baik mencari ilmu maupun yang lainnya. Wa amma siyahah itu apa? Siyahah itu tamasya, pelesiran, jalan-jalan.
fil ardi, di muka bumi. Pelesiran kita tidak sebatas di lingkungan kita. Boleh lintas pulau, boleh lintas negara, boleh lintas benua. Ini kan ajaran Imam Ghazali luar biasa. Ternyata kita diperbolehkan selama kita memenuhi syarat. Syaratnya apa? Kalau bisa siyahah fil ard, ya tadi menunggu kesempatan datang. Kalau yang punya sarana duit ya tidak akan menjadi masalah, tapi yang tidak punya duit ya paling tidak paham. Ternyata Imam Ghazali membolehkan para salik untuk jalan-jalan, untuk pelesiran di muka bumi. Di muka bumi artinya di mana saja. Alat dawam ini artinya dilakukan dalam waktu yang panjang. Ya contoh kita bisa belajar dengan para ulama terdahulu seperti Imam Ghazali sendiri. Imam Ghazali sendiri itu kan aslinya dari Iran. Terus belajarnya di Baghdad, Irak. Terus setelah belajar di Baghdad ya menjadi ulama ahli fikih, ahli kalam, ulama filosof. Kemudian tidak menenteramkan hatinya, beliau gundah gulana akhirnya pergi ke Damaskus. Damaskus itu sekarang Suriah. Nah, di sana beliau berguru, kemudian melakukan suluk atau kholwat di Masjid Damaskus. Kemudian lahirlah kitab Ihya Ulumuddin. Jadi ketika suluk atau kholwat di Damaskus, tentu Imam Ghazali sudah memiliki cakrawala rohani yang sudah terbuka. Artinya ya sudah ma'rifah. Karena tidak mungkin Imam Ghazali mengurai sebuah persoalan secara detail, terutama berkaitan dengan persoalan tasawuf, kalau beliau tidak merasakan sendiri. Maka orang-orang yang sudah merasakan dalam ilmu tasawuf membaca kitab Ihya ini kayak seolah-olah ya merasakan suguhan ilmu yang sangat nikmat, karena jiwanya terbawa. Oh begini. Tapi yang masih belum ada connecting, ya, apalagi memahaminya masih pakai akal, ya itu tentu beda. Nah, tapi kita dipesan oleh Syekh Abdul Karim Al-Jili, kalau belajar ilmu tasawuf, ilmu hakikat, kalau belum paham, tawakuf dulu. Tawakuf itu artinya, saya belum paham teori itu, saya tawakuf, diam, ya tidak berani berkomentar, apalagi sampai menggunakan asumsi pikiran kita yang belum sampai. Maka tawakuf ini menjadi solusi. Jangan mengkritisi, kemudian jangan sampai menyesatkan, ya kan belum paham. Jadi Syekh Abdul Karim Al-Jili memberikan solusi tawakuf dulu. Sebab kalau tawakuf kita diam, suatu saat ketika sudah saatnya Allah bisa membukakan pintu itu, pintu ilmu itu. Jadi kalau saat ini belum paham, ya sudah abaikan, ya nggak usah dipikirin secara serius. Tapi suatu saat ketika Allah membukakan pintu ilmu, ya pasti akan terbuka. Jadi adabnya tidak boleh menganalisa sendiri dengan keterbatasan akal kita. Khawatir apa? Khawatir tadi setan masuk, kemudian akhirnya kita semakin jauh dari ilmu. Nah, ini Imam Ghazali sudah memberikan pencerahan kepada kita. Ya, sebagaimana tadi Imam Ghazali ketika di Damaskus, sampai lahirlah kitab-kitab yang luar biasa.
Begitu juga ulama tasawuf lain seperti Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ini lahirnya di mana? Di Mursia. Mursia itu bagian dari wilayah Andalusia. Itu zaman dulu namanya Andalusia. Zaman keemasan Islam. Ini di wilayah Eropa, tapi sekarang masuk ke wilayah Spanyol. Ya, ini Mursia tempat kelahiran Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, ulama besar ahli tasawuf ahli hakikat yang menjadi rujukan ulama seluruh dunia. Itu dari Mursia. Beliau belajar dengan bapaknya Syekh Muhammad Ali, kemudian belajar di Cordoba, di Sevilla. Setelah mulai dewasa beliau hijrah ke wilayah Maroko, tentu wilayah Tunis, terus ke wilayah Mesir, sampai ke Turki, sampai ke Baghdad, sampai akhirnya ke Mekah Madinah. Coba bisa dibayangkan, dari Mursia bagian dari Spanyol sekarang, kemudian masuk ke wilayah Afrika mulai dari Maroko, ya, kemudian ya wilayah Tunis, kemudian Mesir, kemudian sampai ke Turki, ya, sampai ke Baghdad, bahkan sampai ke Mekah Madinah. Kemudian akhirnya beliau terakhir memilih tinggal di Damaskus dan akhirnya wafat di Damaskus. Damaskus ini Suriah. Ini perjalanan yang luar biasa. Ya, dari Mursia. Mursia itu untuk ke Maroko itu kalau pakai jalan darat itu harus lewat wilayah tadi Cordoba, Sevilla, terus sampai ke Selat Jabal Torik atau yang dikenal dengan Gibraltar itu. Nah, itu perjalanan para ulama-ulama terdahulu. Maka di sini seperti Imam Ghazali, wa amasyahah fil ar ala dawah. Nah, Syekh Ibnu Arabi dalam berkelana akademik ini, ya istilahnya mencari guru-guru ini, tujuannya mencari ilmu, mencari guru. Di wilayah ini ada seorang guru syekh terkenal, didatengin, disowanin, ya, diminta ilmu, ya ngaji. Maka di dalam Al-Futuhat itu Ibnu Arabi memiliki guru yang cukup banyak sekali. Itu disebutkan semua guru beliau itu. Ini. Jadi kita ini yang hidup di zaman sekarang, yang sekarang teknologinya sudah canggih. Kalau dulu bisa dibayangkan zaman Syekh Ibnu Arabi, Imam Ghazali itu kan belum ada teknologi pesawat. Paling ada unta, paling ada keledai. Itu berapa yang waktu yang harus ditempuh oleh beliau. Nah, sekarang dengan kemodernan tentu ada keleluasaan. Maka kalau kita belajar Ihya ini, wacana kita terbuka, oh iya ternyata boleh ya keliling dunia ya untuk mencari ilmu. Ya silakan, selama ada kesempatan bisa belajar ke Baghdad, bisa belajar di Tunis, bisa belajar di Kairo, bisa belajar di Maroko, semua terbuka zaman sekarang ini, ya. Oleh Imam Ghazali, siyahah, ya, perjalanan yang sifatnya itu tamas, ya, ini memang kadang menimbulkan problem sedikit, yaitu yang disebut faminal musawwasati lil qalbi, yaitu munculnya kegelisahan di hati. Ya, kenapa demikian bisa dipahami? Sebab kalau kita melakukan perjalanan jauh, apalagi uang kita pas-pasan, itu pasti hati itu nggak nyaman. Satu sisi untuk menikmati secara utuh itu sulit. Ini menurut Imam Ghazali. Illa fi hakil aqwiya, kecuali bagi orang yang sudah memiliki
akidah yang kokoh, prinsip yang kuat, ya, keyakinan kepada Allah cukup tinggi. Tidak mungkin Allah itu memberikan kekurangan. Ya pasti Allah akan memberikan solusi-solusi dalam perjalanan. Nah, ini bagi fihakil aqwiya. Tapi bagi orang yang masih pemula tentu wajar, paham ketika terjadi dinamika, duitnya mau habis, pas-pasan. Nah, ini pasti tidak fokus dan akhirnya ini oleh Imam Ghazali disebut musawwasati lil qalbi, mengganggu ketenangan hati. Tapi ini bagi orang awam. Orang yang sudah hatinya kokoh akidahnya, yakin kepada Allah itu cukup tinggi, bahwa Allah itu akan mencukupi, hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir, ya la khaufun alaihi, tidak ada ketakutan bagi dirinya. Ya. Dan siyahah fi thalabil ilmi juga banyak dilakukan oleh para ulama Nusantara, ya, seperti ulama-ulama terdahulu itu mulai dari abad 17, ya, ada Syekh Hamzah Fansuri, Samsuddin Sumatrani, Abdurrahman Asingkili, Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Nafis Al-Banjari. Itu orang-orang Nusantara dari Makassar, dari Banjar, dari Jawa, ya, belajar kemana? Ke Mekah. Zaman itu belum ada pesawat, adanya hanya, ya, transportasi laut melalui kapal-kapal para penjajah. Itu luar biasa perjuangan orang-orang terdahulu itu, sampai Syekh Nawawi dan juga ulama-ulama yang masuk ke abad 19-20 itu. Fa'innal musafir, menurut Imam Ghazali dijelaskan, fa'innal musafir, maka sesungguhnya orang yang musafir, wa ma lahu la'ala kholkin illa ma waqawah. Bagi para musafir maka tidak ada baginya kecuali situasi yang membuat dia gelisah, illa ma waqawah, kecuali dia sudah dijaga oleh Allah. Ya, ini mungkin bisa kita melihat ke dalam diri kita. Kalau musafir kita masih sekitar Jawa Tengah, Jawa Barat, ya. Orang Jawa Tengah ke sekitar Jawa Tengah itu ya masih agak biasa. Orang Jawa Tengah Barat atau Jakarta ke Jawa Timur ini agak jauh. Lah, menurut Imam Ghazali pasti ada kegelisahan, itu ada. Seperti para santri yang mondok dari Jakarta ke Jawa Tengah atau ke Jawa Timur, pasti awal-awal mondok ada kegelisahan. Bagaimana nanti kalau duit habis, bagaimana keadaan di sana, bagaimana nanti. Itu pasti dalam waktu seminggu pertama, minggu kedua, ketiga, itu proses sosialisasinya itu tidak gampang, ya. Jadi apa yang disampaikan Imam Ghazali ini benar. Ini baru levelnya tingkat Jawa gitu. Bagaimana kalau dulu orang Jawa belajar ke Aceh, seperti Syekh dari Jawa Barat, ya, itu belajarnya ke Aceh. Tidak hanya sebatas di Aceh, Syekh Muhyiddin, ya, Syekh Muhyi itu yang di Jawa Barat itu belajarnya di Aceh dulu, itu abad 16-17, ya. Jadi ulama-ulama terdahulu sudah luar biasa, ya, mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh. Nah, terus zaman sekarang, ya,
dunia sudah berubah, ya, komunikasi tingkat global sudah mudah untuk diakses. Maka peta kita, ya, untuk belajar mencari ilmu itu bisa lebih luas lagi. Kalau santri mondok Jakarta di Jawa Timur biasa, gitu kan. Bahkan sekarang orang belajar di Kairo itu sudah menjadi biasa. Kalau zaman dulu itu kayak sesuatu yang luar biasa, ya. Ya, tahun 80, 90 itu kalau bukan anaknya orang kaya atau tokoh itu nggak mungkin bisa belajar ke Kairo, ke Al-Azhar. Tapi sekarang, zaman sekarang tiap tahun ribuan orang Indonesia yang belajar ke Kairo. Artinya sudah menjadi hal yang biasa. Ya, begitu juga orang luar datang ke Indonesia belajar juga sudah mulai terbangun. Nah, yang dimaksud oleh Imam Ghazali bahwa kondisi ketika menjadi musafir, ya, itu mengalami tadi kegelisahan batin itu pasti. Karena untuk sosialisasi sampai menemukan ketenangan batin itu perlu waktu. Maka kalau kita mencari ilmu, ya insya Allah itu ada ketenangan batin yang bisa dirasakan, ya. Pengalaman-pengalaman, ya, ini kalau sudah keluar negeri ini memang agak berbeda, ya, tantangannya, ya. Kalau zaman dulu nggak begitu ribet, zaman sekarang itu ribet. Saya cerita sedikit pengalaman tahun 2009. Ya, saya pergi ke Oxford, Inggris, London, ya. Itu karena belum pernah ke sana. Saya itu, ya, apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali benar. Nanti bagaimana gitu, ya. Terus nanti dari London ke Oxford naik apa, bagaimana gitu. Karena ya belum pernah dan nggak ada yang ditanya zaman itu. Tapi dengan, ya, tekad yang kuat, himmah yang kuat, semangat yang kuat, dan kita juga aktif membangun komunikasi, ya akhirnya ya alhamdulillah, ya, bisa diselesaikan dengan baik. Nah, kalau kita sudah punya pengalaman, maka suatu saat pergi ke negara-negara berikutnya itu sedikit aman, sedikit sudah punya gambaran. Tapi kalau ketika awal itu kegelisahan yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini juga nyata. Ya, bisa jadi Imam Ghazali juga dulu merasakan hal sama ketika dari Iran ke Baghdad, kemudian dari Baghdad terus ke Damaskus. Pasti apa yang ditulis oleh Imam Ghazali ini berdasarkan dari pengalaman yang dirasakan. Fala yazalul musafir masgulul qalbi taratan bil khauf. Ini menarik. Fala yazalul musafir masgulul qalbi taratan bil khauf ala nafsihi wa malihi. Jadi para musafir itu ya orang yang bepergian, ada yang mencari ilmu, ada yang mencari atau yang kerja, ya. Itu apa yang sering terjadi? Masgulul qalbi, hatinya itu gundah gulana. Tarotan bil khauf, sesekali muncul rasa khauf, ketakutan. Bagaimana nanti makannya di sana, gitu kan? Ya, kalau kita orang Indonesia ke Eropa, di sana nyari nasi nggak ada, terus makannya apa? Ini kan kebingungan. Begitu juga orang Tunis datang ke Indonesia, ke Aroba nih, ya, dikasih nasi padang, nasi uduk, ya bingung dia, gitu. Karena di sana nggak terbiasa seperti itu, gitu. Maka muncul tarotan bil khauf ala nafsihi, kegundahan yang dialami oleh dirinya, wa malihi, dan hartanya, ya.
Jadi ala nafsihi pada dirinya, wa malihi dan hartanya. Itu sangat wajar sekali. Apalagi perbedaan suhu ya. Di sana panas, di sini biasa gitu. Itu nafsihi. Muncul ketidaksesuaian dari sisi situasi. Wa malihi dan bekalnya. Ya bekal kadang ya gimana ini uang sudah menipis. Nah, itu oleh Imam Ghazali dianggap seringkali dihadapi oleh para musafir ya, masghulul qalbi tarotan fil khaufi ala nafsihi wa malihi wa tarotan bi muwafaraqati ma alafahu wa ihtiyadahu fi iqamatihi. Dan sesekali juga musafir ini dengan dia meninggalkan kampungnya yang sudah menjadi kebiasaan ya, ma'alafahu wa tiadahu fi iqamatihi. Ya, contoh kalau di wilayah Eropa atau Tunis ini sedang musim dingin ya, kemudian kondisi di sana itu seperti apa, sedangkan di sini itu ya musimnya ya normal-normal. Ini tentu perlu proses yang cukup lama untuk bisa menjadi biasa itu. Karena terjadi perubahan cuaca, perubahan situasi yang akhirnya ini juga konsekuensinya harus ada proses waktu untuk bisa mengikuti situasi yang menjadi tempat tujuannya. Fa ilam yakun ma'hu malun. Nah ini. Apabila tidak ada baginya harta, ya khufu alaih. Ya, duitnya sudah menipis, itu pasti muncul kegelisahan. Dan itu pasti sama. Ya kalau mondoknya masih di Jawa ya kan bisa telepon. Sekarang sudah serba mudah dengan hidup di zaman sekarang itu. Kalau dulu hubungan ke luar negeri harus pakai telepon biasa, sekarang pakai WA lintas dunia sudah bisa terhubung. Jadi banyak kemudahan. Terus proses transfer uang juga lebih praktis zaman sekarang ini. Kalau dulu harus ngirimin, nunggu jangka waktu gitu. Ya, kalau dia tidak ada harta ya khufu alaihi, yang dia khawatirkan, fala yahlu anitoma, maka dikhawatirkan kalau keuangannya menipis itu akan muncul sifat toma. Toma itu berharap kepada makhluk. Wal istisraf ilal kholqi, dan akhirnya ada upaya mencari istisraf, mencari muka terhadap makhluk. Ya tujuannya supaya dapat belas kasihan. Nah, ini penyakit. Ya, oleh Imam Ghazali jangan sampai muncul penyakit-penyakit ini. Tetap hatinya bersih, jernih, jangan sampai muncul tomak, dan jangan sampai muncul istifraf alal kholqi, yaitu memuji-muji orang supaya dapat belas kasihan, atau bahasa sekarang cari muka. Nah, ini seringkali penyakit ini muncul. Nah itu ilal kholqi. Fataratan yud'ifu qalbu bisabil fikri, dan satu waktu ya hatinya ini menjadi lemah sebab kondisi yang kesulitan, kondisi pas-pasan, kondisi itu hatinya menjadi lemah. Fataratan wataratan yakui, dan sekali waktu dia menjadi kokoh, kuat. Bistikami asbabitomi, sebab dia ya istilahnya melakukan sebab-sebab tomak tadi, karena melakukan ini supaya harapannya dapat ini gitu. Muncul tomak dan istisraful kholqi. Kemudian sahlu bil khati wastirhali maswasil jamil akhwal. Fala yang bagi ya, kemudian Imam Ghazali menasihati, maka tidak patut ayusafiro, bagi seorang untuk berpergian, fa'ilnya ke belakang,
di belakang, ayusafirah hendak pergi siapa al muridu murid illa fi thalabil ilmi, kecuali mencari ilmu. Au musyahadati syaihin, atau ingin melihat wajah seorang syekh, yaqtadi bihi, yang dapat diikutinya, fi siratihi, dalam perjalanan hidupnya, wa tustafadu ar-ruhbah, sehingga dapat menambah kecintaan, fil khairi, dalam kebaikan, min musyahadatihi, dari penyaksiannya. Nah, di sini Imam Ghazali membedakan kalau proses mencari ilmu, bepergian mencari ilmu dan bepergian hanya sekedar pelesiran itu tentu beda. Kalau mencari ilmu nanti akan ketemu dengan seorang guru, seorang syekh, apalagi syekhnya ini yang bisa diambil faedahnya, terutama dari pencerahan ilmunya, kemudian tindak tanduknya juga bisa menjadi teladan. Nah, tentu yang kedua ini oleh Imam Ghazali memiliki makna positif kalau seandainya kita musafir bepergian memiliki tujuan untuk berguru dengan seorang masyayikh atau berguru dengan seorang syekh yang masyhur kealimannya, masyhur ilmunya, dan memiliki keleluasaan pengetahuan dan pemahaman, ya, terutama di dalam bidang ilmu tasawuf dan ilmu thariqah. Ini akan lebih menarik. Fa in istaghala bi nafsi wastaghfara wastabsyara wan fataka lahu tariqul fikri awil amal faskun aula. Kemudian apabila sibuk dengan dirinya sendiri, mulai melihat ke dalam diri, wastabsyara, dan akhirnya muncul pencerahan mata batin, wan fataka, dan terbuka lahu baginya tariqul fikri, akalnya mulai bisa merenung, berpikir, merasakan kenikmatan ilmu awil amal, fasukunu, maka bersikap diam aula, lebih utama bi dengannya. Jadi maksudnya kalau kita sudah berguru, dapat ilmu, kemudian ilmunya kita hayati, kita resapi, itu merasakan kenikmatan, ya sudah cukup untuk diri kita sendiri. Tidak boleh kemudian ilmu ini kita obral, kita ungkapkan, ya, dengan bahasa-bahasa yang bisa menimbulkan salah paham bagi orang yang belum paham. Maka fasukun, diam itu aula, lebih utama. Udah sampai sini dulu, ya. Mudah-mudahan dari penjelasan ini kita dapat mengambil hikmahnya, pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab ini. Mudah-mudahan pengajian malam ini membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.